Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, untuk video hari ini kita akan membahas apa yang terjadi dengan Bitcoin, bagaimana prediksi harganya, lalu apa yang sedang dilakukan oleh pemain besar Bitcoin, dan ada juga sesuatu yang bisa jadi membuat Bitcoin akan terus meroket ke beberapa hari ke depan. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi langsung kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap dulu. Dan untuk hari ini secara global market cap crypto ada di harga 1,57 triliun dolar atau turun sekitar 2,4%. Kemudian Bitcoin sendiri ada di harga 37.935 dolar atau turun 2,35%. Ethereum ada di harga 2.349 atau turun 3,4%. Kemudian Binance ada di harga 352 dolar atau turun sekitar 1,27%. Cardano juga turun 3,76% ke harga 1,47 dolar. Dogecoin juga turun 4% ke harga 0,3 dolar. Oke, sekarang kita langsung menuju ke chartnya Bitcoin dulu. Nah, untuk Bitcoin sendiri sebenarnya dia sekarang lagi dalam masa koreksi dan sedang mencari momentum lagi untuk kembali naik ke atas. Dan koreksi ini sendiri terlihat cukup sehat. Bisa jadi juga Bitcoin masih akan mencoba untuk retest trendline-nya di sini sebelum naik ke atas lagi. Jadi teman-teman hanya perlu memperhatikan trendline di sini. Kalau misalnya teman-teman mau akumulasi di sebelah sini. Jadi sekarang Bitcoin masih lagi cari momentum dulu untuk naik ke atas lagi, dan semakin lama koreksinya di sini harusnya semakin bagus, karena semakin lama koreksinya biasanya untuk pumpnya itu semakin besar gitu ya. Nah, untuk hari ini ada artikel yang menunjukkan bahwa sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir, milioner atau misalnya yang kita sebut dengan para paus Bitcoin ya, para pemain besar Bitcoin, itu mengakumulasi sekitar 90.000 Bitcoin hanya dalam waktu kurang lebih 25 hari terakhir. Sementara kita lagi panik-paniknya pada pengen jual gitu ya, atau pada takut masuk. Sebenarnya para pemain besar ini udah mulai mengakumulasi Bitcoin. Dan ini adalah berita baik. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang bisa menggerakkan harga Bitcoin gitu ya. Semakin banyak mereka mengakumulasi, otomatis juga harga Bitcoin akan semakin terdongkrak naik gitu. Dan kalaupun nanti mereka memutuskan untuk kembali membuat Bitcoin naik gila-gilaan, dan teman-teman baru masuk pada saat itu, pada saat naiknya udah gila-gilaan, itu udah sedikit terlambat gitu ya. Jadi kita juga perlu melihat sebenarnya apa yang lagi dilakukan oleh para pemain besar ini, karena kita lebih baik kita mengikuti para pemain besar ini, karena mereka lah yang sedikit banyak lebih mempunyai pengaruh daripada kita gitu dalam urusan harga Bitcoin. Nah, di sini dikasih tahu bahwa Bitcoin whales are stocking up with millionaire addresses accumulating around 90,000 Bitcoin worth 367 billion over the past 25 days. Jadi dalam waktu 25 hari terakhir ada sekitar 367 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin, atau sekitar 90.000 Bitcoin itu dibeli oleh para pausnya Bitcoin. Jadi itu angka yang cukup besar, 367 miliar dolar gitu ya. Itu gede banget. Dan di sini ada chartnya juga yang menunjukkan bahwa BTC holder with 100 to 10k coins collectively on highest amount since April 23rd. Jadi sekarang trendnya mulai naik lagi. Ini adalah tren kepemilikan Bitcoin dari para paus Bitcoin ya. Jadi yang dihitung hanya yang mempunyai dari 100 sampai 10.000 Bitcoin gitu.
Dan untuk kepemilikannya adalah yang tertinggi semenjak tanggal 23 April. Jadi kemarin-kemarin mereka udah pada jual, dan sekarang mereka udah mulai akumulasi lagi. Dan kita harusnya juga ngikut dengan mereka ya. Nah, ini juga ada beberapa ya chart yang ya kita nggak usah bahas terlalu jauh lah ya. Intinya para paus Bitcoin ini mereka sedang mengakumulasi. Jadi walaupun misalnya nanti Bitcoin turun lagi, harusnya kita nggak usah terlalu khawatir, karena sebenarnya para pemain besar itu sekarang malah pada gila-gilaan membeli gitu. Berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harga sekarang itu banyak sekali peminatnya. Para pemain besar juga melihat ini harga sebagai harga yang cukup murah gitu. Dan juga ada berita yang cukup baik dari General Motors yang siap terima pembelian mobil dengan Bitcoin. Jadi ini mengikuti jejaknya Tesla, walaupun Tesla sekarang lagi tidak menerima Bitcoin karena menurut mereka tidak ramah lingkungan Bitcoinnya. Tapi nanti kalau misalnya Bitcoin udah menggunakan energi terbarukan untuk miningnya, mereka bakal bisa terima lagi gitu. Dan di sini ada penjelasannya, pabrikan mobil terbesar di Amerika Serikat. Jadi General Motors ini adalah salah satu pabrik mobil paling besar di Amerika Serikat. Akan menerima konsumen yang ingin membeli mobil dengan menggunakan Bitcoin. Pihak General Motors tidak keberatan dengan pembayaran tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh CEO General Motors, Mary Barra. Tentu saja kami ingin membuat seluruh pengalaman pembelian dan kepemilikan mobil semudah mungkin gitu. Jadi ini juga adalah salah satu berita yang pastinya sangat positif untuk cryptocurrency, karena semakin banyak yang mengadopsi Bitcoin, semakin banyak dipakai orang, otomatis semakin banyak yang tertarik untuk investasi di Bitcoin gitu. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang bisa jadi membuat Bitcoin dalam beberapa hari ke depan bakalan bisa menembus ke angka sekitar 43.000 guys. Karena 43.000 adalah seperti yang saya bilang kemarin, ini adalah batas channel atasnya atau resisten yang cukup kuat ada di sini. Nah, ini adalah target pertama dulu untuk Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin mampu menembus lagi dari sini, misalnya di sini udah tembus, lalu konsolidasi lagi, nah itu baru kita bisa memprediksi harganya mungkin bisa sampai 49 atau 50.000 dolar. Loh, berarti sekarang udah harus membeli dong bang. Ya kalau misalnya teman-teman yang investor jangka panjang mulai akumulasi dari sini, dollar cost averaging, ya itu juga boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman yang cuma trading jangka pendek, jangan ngasal masuk gitu ya. Karena untuk sekarang belum ada alasan sama sekali untuk masuk secara teknikal. Kecuali misalnya, ini saya hapus dulu. Oke, jadi ada dua opsi kalau misalnya teman-teman mau trading jangka pendek short term. Nah, di sini yang pertama kalau misalnya dia breakout dari trendline ini dan retest, teman-teman boleh. Jadi udah breakout, retest lagi, baru kita masuk. Atau yang kedua, ini ketika nyampe ke trendline dia bakal ke reject lagi ke bawah, ke reject lagi. Nah, ketika retest di trendline ini, teman-teman boleh juga akumulasi. Tapi kalau belinya di sini, stop lossnya saran saya agak mepet, karena ini jauh lebih riskan daripada kalau misalnya teman-teman belinya sudah breakout dari trendline ini. Oke. Jadi untuk video hari ini saya rasa sampai di sini dulu guys. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya teman-teman juga punya pertanyaan lain, boleh langsung di kolom komentar aja di bawah. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya akan jawab, atau saya akan buatkan videonya langsung. Dan semoga video hari ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman yang tanya saya analisa tentang BNB dan misalnya Dogecoin, BNB, sebenarnya gini guys, saya kemarin juga udah jelasin bahwa Dogecoin dan BNB sebenarnya tergantung banget dengan Bitcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoin prediksinya naik dan harganya memang benar naik, otomatis yang lain juga akan terikut terangkat naik gitu, merangkak naik juga istilahnya. Jadi semuanya sebenarnya tergantung dengan Bitcoin juga.
Jadi kalau misalnya saya kasih analisa Bitcoin, ya teman-teman juga sebenarnya secara tidak langsung juga udah harus bisa tahu prediksi harga koin teman-teman gitu. Karena masih rata-rata semua tergantung dengan Bitcoin. Oke? Jadi kita akan bertemu lagi di video besok. Semoga video hari ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.